Hebat sekali, satu lagi, satu lagi. Ayo, ayo Tuan Muda. Stephen, aku sangat mengagumi ibumu. Ibumu adalah idolaku. Terima kasih. Majalah tokoh edisi ini bahkan mewawancarai orang tuamu. Oh ya, ayahmu. Bahkan mengumpulkan banyak uang, khusus untuk amal. Besok akan diadakan peluncuran dana amal ibu sedunia. Pendiri dana ini adalah ayah Stephen, Bapak Yuan Wei Guo. Tuan Muda Stephen sengaja pulang dari luar negeri. Kamu buta ya? Tahu nggak taruh anggur di mana? Tahu nggak udah ada urusan kecil ini, udah bukan urusan kecil ini. Ini nggak hormat sama orang tua kita, tahu nggak? Aku kasih tahu ya cewek kecil. Kalau kamu nggak minta maaf hari ini aku bakal. Sudah. Maaf, aku minta maaf. Kamu gila ya? Apa kamu gila? Kita nggak usah sama dia, aku kasih tahu ya, kamu pergi aja. Ayo semua minum. Kakak Jiang traktir hari ini. Nggak usah kamu traktir tempat jelek begini. 10 pun aku bisa beli. Jangan cuma ngomong beli kalau berani. Ngajak ribut ya kamu. Sisi, jangan pura-pura, aku memang sengaja. Aku kasih tahu yang nggak apa-apa. Maaf Nona. Aku nggak tahu apa yang aku lakukan sampai kamu marah besar. Tapi aku suka sifatmu gini aja. Kita berdua minum satu gelas. Anggap saja nggak pernah terjadi apa-apa ya. Ini gelasku, mari berteman. Punya uang sedikit mau ngejar cewek ya? Aku kasih tahu ya, aku memang nggak suka sama kamu. Kamu nggak tahu diri ya, nggak apa-apa, nggak minum ya udah. Aku kasih tahu ya, kalau kamu nggak minum hari ini, aku hancurkan bayi ini, percaya nggak? Nenek. Kakak ipar, jangan ribut. Semua hal nggak baik. Sudah cukup, udah. Mau minum sama aku ya? Oke. Anggur? Kakak ipar. Gimana teman, masih mau berteman? Masih Stephen. Beberapa tahun di luar negeri, lupa asal negara sendiri. Baju Armani. Sepatu Bruti. Selain baju ini, berapa nilai kamu? Aku kasih tahu, hati-hati ngomong. Diam, cuma karena orang tua kalian punya uang. Sombong di sini, aku kasih tahu. Banyak yang kayak kalian, siapa yang tidak terima? Keluar. Mau apa? Grape? Stephen berdarah. Gak apa-apa, kamu minta maaf. Cepat minta maaf. Dengar gak, cepat minta maaf. Aku gak mau melayani lagi. Kakak kamu balik, dengar gak? Kasih tahu kamu berani sama aku, kasih tahu ya. Sudah, lupakan, gak apa-apa. Stephen, maaf ya. Maaf. Ayo, siapa yang punya tisu, cepat. Ayo duduk lagi. Makasih, pergi cepat. Kakak kamu gak apa-apa. Kenapa kamu marah banget, siapa yang ganggu? Jangan banyak omong, dorong mobil. Kakak aku yang bantu. Setelah minum gak ada yang baik. Biar aku yang bantu. Kenapa kamu datang? Nenek suruh aku datang. Katanya di sini banyak cowok ganteng, suruh jaga kamu. Kakak, aku kasih tahu ramalan aku hari ini sangat tepat. Katanya nasib kamu akan berubah besar, sekarang aku lihat. Bukan hal yang baik. Kakak, beneran gak ada yang baik. Gak selesai, kamu beneran gak terima ya? Bukan aku. Aku kasih tahu sih. Aku bukan si. Ya ampun. Ibu turun.
Kamu bangun. Mobil bagus. Tenaga 480 tenaga kuda. Torsi 60 kg/meter. Struktur intercooler depan. Setiap turbin bisa menggunakan satu. Ini untuk kontrol aliran. Sangat stabil ya. Transmisi belakang desain tata letak ini. Rasionalitas terbesarnya adalah distribusi berat depan belakang sangat masuk akal. Tapi ada juga kekurangannya, yaitu persyaratan yang cukup tinggi untuk poros transmisi utama. Ada satu lagi kekurangan, yaitu tidak menguntungkan untuk distribusi penggerak 4 roda. Struktur peredam kejut belakang. Bentuk perpegas terintegrasi. Baru ini benar-benar bisa disebut sistem suspensi sporty. Komponen pintu dari perusahaan Alcoa. Wow, keren banget. Ngerti gak cowok ganteng? Cewek cantik. Apa cewek cantik sih, kamu gak berpendidikan? Alcoa perusahaan. Iya. Ferrari kamu tahu gak? Ferrari F430 F360. Bagian mobil ini dibuat di mana, tahu gak? Alcoa. Betul, jangan jadi orang yang gak berpendidikan. Kayak kamu gini masih main mobil. Mobil bagus gini kamu yang nyetir. Mama. Kenapa aku tanya kamu? Dia kok ada di sini? Dia kok kamu enak aja nanya. Nabrak mobil orang, muntahin mobil orang. Baik hati ngantarin kamu pulang. Cowok ganteng, lihat nih menantu aku. Biasanya baik-baik aja, hari ini entah kenapa. Gak apa-apa. Sudah selesai diperbaiki kan? Steven, uangmu kartumu. Jangan lupa ganti passwordnya, aku sudah tahu. Oke, gak apa-apa. Kaya banget. Lihat mobil kamu ini. Benar-benar bukan sembarang orang yang bisa nyetel. Kalau di bengkel 4S gak mungkin cuma 35.000 kan? Betul kan? Ini Rp5.000 buat kamu. Ini gak apa-apa. Agak banyak. Gak seharusnya minta kamu sebanyak itu. Sebenarnya ini juga salah menantu saya. Ya tapi ini kan usaha kecil-kecilan saya. Pak. Saya rasa tadi Bapak nyetirnya keren banget. Boleh saya belajar nyetir sama Bapak nanti? Ini beneran loh? Oke, gak masalah nanti kalau mobilnya mau servis. Saya cuma tarif modal aja. Gak usah. Terus cuci mobilnya gratis semua. Terima kasih banyak. Menantu saya ini, lihat deh bikin kamu kayak gini. Sisi apa ya namanya? Molly. Nama kamu? Panggil aja saya Molly. Mo itu tinta, li itu logika. Orang tuamu berpendidikan ya, Tinta. Kita ini gak berpendidikan. Anak saya namanya Dazhi. Anak perempuannya namanya Xiaolu, gampang diingat dan enak diucapkan. Bagus. Kakak ipar dia pelanggan tetap di tempatmu ya? Kok aku gak pernah lihat sebelumnya dia sering ke tempatmu. Kakak ipar ngomong dong. Kakak ipar. Apa yang terjadi hari ini? Perubahan besar, segala sesuatu tidak cocok. Sangat tepat. Peja. Bisnis perusahaan perlahan berkembang ke dalam negeri. Kamu kali ini pulang gak perlu balik lagi. Semua ikuti arahanmu, Presiden Direktur. Kamu dan Molly sudah lama tidak bertemu ya? Aku kasih kamu liburan seminggu. Biarkan Molly nemenin kamu main-main. Terima kasih, Presiden Direktur. Hei, kamu di mana? Oke, aku tahu. Pemimpin provinsi sudah datang. Sudah, Presiden Direktur. Kalau gitu tunggu di luar. Oke. Molly, kamu jemput ayahmu.
Kenapa harus aku yang jemputkan? Ada banyak orang di bawahmu. Ini urusan pribadinya. Aku mau kamu yang jemput dia. Aku ada acara siang ini, Bu. Dia di desa Shen. Kamu harus pergi sekarang juga. Molly, ayah dan ibumu tidak pernah memaksamu. Memanggilnya ayah, dia sangat menghormatimu. Jadi aku harap kamu juga menghormatinya. Ambilkan buku itu untukku. Mulai sekarang aku tidak ingin mendengarmu lagi. Menyebutnya dia. Meskipun dia ayah tirimu, tapi dia juga ayahmu. Tentang ini aku tidak ingin mengulanginya lagi. Kamu dengar tidak? Yuan Xin Yuan Wang. Yuan Wang. Yuan Xin. Sangat cantik. Adik kecil kamu tidak apa-apa. Yuan Xin. Kakak laki-laki kakak pergi kemana? Kakak pergi mencari ibu. Grape, maaf ya. Aku tadi di depan tidak melihatnya. Dia tiba-tiba di depan. Mengemudi. APA. Mengemudi. Kemana? Sana. Yuan Wang. Sin, apa kakakmu di gunung? Ibu di gunung. Molly, ibumu sudah meninggal. Apa? Ibuku sudah meninggal. Ibumu sudah meninggal. Ibuku belum meninggal. Lalu kapan ibumu meninggal? Aku tidak tahu. Yuan Wang. Ibu. Yuan Wang. Ibu. Kakak ibu mana? Kakak ibu di mana? Ibu. Ibu di mana? Ibu di surga. Ibu. Surga. Kakak Grape, bagaimana jalan ke surga? Kamu dengar tidak? Ibu. "24 derajat Molly, kamu tahu berapa derajat? Enggak tahu. Ulang tahun kamu kapan? 2 April. 2 April adalah hari kesadaran autisme sedunia. Autisme. Autisme juga disebut sebagai gangguan spektrum autisme. Banyak orang mengira autisme itu penyakit jiwa. Orang gila. Sebenarnya autisme itu disabilitas mental. Mama bilang Tuhan mau kasih kesempatan
ke manusia buat introspeksi diri. Jadi dia ngirim sekelompok malaikat autisme ke dunia untuk mengubah sikap dingin dan diskriminasi antar manusia, agar manusia bisa melihat kebaikan dan kesederhanaan asli, dan menemukan arti kebahagiaan sejati. Akar dari kebahagiaan. Mama kamu yang kasih tahu ya. Kak Yuan Wang itu autis. Bukan, aku cuma dicurigai autis. Nomor telepon kamu berapa? 1390-118-2537. Jam 6 bangun, jam 630 makan. Jam 730 belajar, jam 1230 makan siang. Sin abang kamu ngomong apa? Jam 6 bangun, jam 630 sarapan. Jam 730 belajar. Jam 1230 makan siang, jam 1 tidur siang. Jam 3 bangun, jam 630 makan malam. Jam 7 nonton TV, jam 10 tidur. Ini jadwal abang. Sekarang waktunya berita. Setiap hari jam segini. Kak Yuan Wang pasti nonton berita. Autis itu ribet ya. Nonton berita 56, 55, 54. Kak Yuan Wang di sini nggak ada TV. Jam 7 nonton berita. Kak Yuan Wang jangan gitu. Jam 7 nonton berita. Tunggu sebentar, tunggu, aku kasih. Aku kasih TV, aku kasih TV. Tunggu sebentar, tunggu. Kak Yuan Wang jangan teriak. Ayo turun. Yuan Weikuo. Yuan Weikuo, kamu dengar baik-baik ya. Jian Gong kira Great Membawa Xiao Wang mereka pergi. Lalu kamu bebas dari tanggung jawab anak itu, tetap tanggung jawabmu. Kamu tidak boleh menyusahkan Grab lagi. Kalau kamu berani melemparkan tanggung jawab, aku tidak akan memaafkanmu. Ingat ya? Mengerti. Oke, kamu bisa naik taksi sendiri di sini, bisa dapat taksi. Aku harus pulang. Nona sudah sampai. Kakak sudah sampai. Sampai tujuan. Kakak sudah sampai. Kok kamu di sini? Kamu tanya kenapa aku di sini. Kakak baik begitu naik mobil kamu langsung bilang. Jalan hujan nomor 78, lalu langsung tidur. Sekarang aku sudah mengantarmu, minta tolong sopir taksi pun tidak ada. Servis seperti ini, kamu tanya kenapa aku di sini. Lihat bajuku, aku masih. Kakak, apakah kamu meninggalkan sesuatu?
turun. Ayo. Dah. Dah Yuan Wang. Nona, bisakah kamu sedikit sopan? Pergi. Ayo pergi. Mama menggendong kakak Yuan Wang naik tangga. Kakak Yuan Wang tidak mau naik tangga. Ayo kamu pergi atau tidak. Pergi. Kakak Yuan Wang tidak mau naik tangga. Kok kamu begitu? Pergi. Aku tidak bersalah padamu kan? Kamu pergi. Diam. Kemana saja lama sekali tidak pulang? Mau hidup terus begini atau tidak? Bicara dong yang kubicarakan kamu. Sayang, siapa ini berdua? Sayang. Kalau tahu istrimu segalak ini, aku tidak akan datang main drama denganmu. Sudah diam. Mau cerai bilang saja langsung. Cepat ambil. Setengah bulan aku habiskan waktu denganmu cuma dapat segini. Udah bicara segitu aja. Oke, semua untukmu. Cepat pergi, cepat pergi. Ludasih, kamu benar-benar kejam, istrimu masih berkabung. Kau main drama ini oke. Berkabung. Kok aku nggak lihat? Hidup sama aku yang kayak lumpur. Nasibmu jelek. Hiduplah dengan baik sendiri. Mr. Yuan sudah pulang. Sudah pulang. Kalau nggak pulang, aku mau kemana? Kamu turun dulu. Lihat dirimu kayak apa. Betul juga. Aku kayak apa? Gimana urusannya? Shen Xiuxi. Anak laki-laki lihat aku langsung marah. Anak perempuan lihat aku langsung memaki. Nggak mau aku mati. Katamu gimana aku urus? Aku nggak bisa urus apa-apa. Yuan Weikuo, kamu jangan kehilangan kendali, aku bilangnya. Kehilangan kendali, aku memang kehilangan kendali. Aku bisa kendali apa nggak bisa pulang ke negara sendiri. Nggak bisa bicara senaknya, nggak bisa hubungi anak. Nggak boleh ketemu mantan istri. Oke, sekarang oke. Anak laki-laki, anak perempuan, mantan istri. Yang harus pergi-pergi, yang harus benci-benci. Mohuya. Masih mau kendali apa lagi? Kalau kamu mau hubungi mereka, aku bisa halangi nggak? Itu kamu sendiri dari hati, nggak mau berhubungan sama mereka. Tenang dulu sendiri, besok kita bicara lagi.
Kakak Grape, aku lapar. Hari ini Rabu aku makan tomat goreng telur. Kakak Wan makan nasi goreng. Kakak Grape, kamu makan apa? Hari ini Rabu aku makan tomat goreng telur. Kakak Yuan Wang makan nasi goreng. Mama bilang tomat goreng telur, yaitu telur dan tomat digoreng bareng. Aku kira kamu nggak pulang. Di sini terlalu berantakan, aku bersihin lama. Gimana hari ini? Minum air, kamu makan malam belum? Aku belum makan. Ayo makan tengah malam bareng aku yuk. Aku udah siap, ayo jalan. Aku capek, aku mau istirahat. Ini caramu menyambut tunanganmu pulang. Pei Jia. Aku sangat berterima kasih atas perhatianmu saat di Inggris. Sungguh. Dan aku juga sangat menghargai persahabatan kita. Tapi saat aku di Inggris, aku sudah bilang padamu aku tidak akan menikah denganmu. Kenapa ibuku? Aku mencintaimu. Sayang, hari ini kamu capek, kamu gak perlu nemenin aku. Kalau gitu kamu istirahat duluan ya, dadah. Ibumu pasti akan memberiku kesempatan lagi. Kamu tahu kenapa ibuku sangat menyukaimu? Karena kamu terlalu mirip dengannya. Kamu tahu kenapa aku sangat tidak menyukaimu? Karena kamu terlalu mirip dengannya. Selamat malam. Yaelah, cuma gak pulang aja, bisa ada apa sih? Pagi-pagi bangunin aku. Ayo jalan, nenek. Setengah bulan ini gak nelpon. Gak ada kabarnya sama sekali, orang ini pasti ada masalah. Grape-grape, menurut perkataanmu, dari kecil hidup di tengah badai. Bisa ada apa sih? Omonganmu sampah semua, aku kasih tahu ya. Pas ayahmu dulu kena musibah. Aku ngerasa gini, aku cemas-cemas. Harusnya ke rumah sakit cek tuh. Bukan aku, anak ini ngomongnya kok gak nyambung sih. Lihat deh, pintunya gak dikunci. Grape-grape. Grape, ibu ini baunya apa sih? Apa-apa baunya? Gas, gas, gas. Dia pasti di dalam. Kakak ipar, kakak ipar. Grape-grape, buka pintu. Pak suami mana? Pak suami belum sarapan udah keluar. Ibu bilang, mereka ini hubungannya apa sih? Mereka berdua anaknya tante kakak iparmu. Tante kakak iparku umurnya berapa sih? Aku mana tahu, pokoknya pas dateng kelihatannya udah tua. Paling 60-an, hampir 70 kayaknya. Anak ini kelihatannya cuma 5-6 tahun. Anaknya tante kakak iparku. Berapa umurnya saat melahirkan mereka? Ya? Mereka bertiga masih memakai pakaian duka. Ya ampun kamu. Ibu sudah meninggal. Siapa yang meninggal? Bukan anak-anak.
Mau kemana anak-anak bahkan tidak memakai sepatu? Maaf, ini milik orang lain, taruh di sini. Baiklah, dengar tidak apa-apa. Apa yang terjadi? Pulang. Jangan berteriak. Apa yang terjadi denganmu? Jangan berteriak, dengar. Apa ini? Pulang. Pasti gila. Apa yang kamu bicarakan? Dia terlihat baik-baik saja. Orang gila terlihat seperti orang normal. Apa yang kamu lakukan? Kamu pikir kakak iparku tidak akan putus asa? Bagaimana bisa putus asa? Keracunan gas. Kamu bilang kakak iparmu keracunan gas. Ibu kalian pulang saja. Baiklah, kalian pulang dan istirahat. Ibu pulang untuk memasak, nanti bawa makanan. Kakak ipar Lau Bao sudah marah. Saya sudah meminta terlalu banyak cuti besok. Kamu harus muncul. Apa yang sebenarnya terjadi? Saya harus bertanya. Sudahlah, bagaimana jika terjadi lagi? Tenang sekali, tidak mati, tidak akan ada yang kedua. Ayo pergi, lihat wajahnya penuh dengan tanda jangan ganggu saya. Saya bilang sekarang dia paling tidak mau bertemu orang. Dulu waktu kami sekolah, baik guru maupun murid, bahkan anjing melihatnya akan menjauh. Tenang, pergi, tidak apa-apa. Tenang. Ayo pergi. Saya bilang Grape, kali ini kamu tidak bisa. Beberapa hari lalu ditangkap karena judi. Kemarin kamu keracunan gas. Beberapa hari lagi kamu akan membakar rumah saya. Saya Lau Liu, hidup dari menyewakan rumah. Kamu jangan berpikir untuk mengembalikan uang sewa. Saya harus mengeluarkan banyak uang untuk memperbaiki pintu dan jendela. Kamu harus pindah dari sini.
Kakak Yuan Wang, cepat pergi. Ayo pergi. Pergi. Kamu kambuh lagi penyakit kesepianmu. Ayo pergi, ayo pergi. Yuan Xin. Kemarilah. Kakak Grape. Tidak ada yang pernah kembalikan. Shen Xui selalu tinggal di desa. Yuan Xin dengannya sudah putus hubungan. Jadi sudah bertahun-tahun tidak ada yang tinggal di sini. Saya pernah menyuruh orang mencari kabar mereka. Ya, dia membenci saya. Membenci keluarga ini. Mengubah namanya menjadi Grape. Dia bahkan tidak mau memakai marga sendiri. Bagaimana mungkin tinggal di sini? Masalah anak. Kamu terlalu panik juga tidak ada gunanya. Anak ini sejak kecil tidak mengerti. Nanti kalau dia sudah terbentur pasti akan kembali mencari kamu. Lagi pula, kamu sudah berbuat yang terbaik untuk mereka. Jangan sampai kehilangan yang besar karena hal kecil. Kamu harus fokus pada pekerjaanmu. Ayo. Kalau tidak kambuh sama seperti orang normal, penyebab kambuh tidak diketahui. Bukannya saya bilang suruh kamu cek telur. Hari itu semua karena masalah telur. Sebuah telur memicu kasus pembunuhan apa? Apa-apaan ini telur kok bisa sampai kasus pembunuhan? Keluar-keluar kemungkinan depresi. Bisa juga skizofrenia. Kepribadian ganda kalau baik sangat baik. Kalau kambuh bisa membunuh tapi dia sendiri tidak tahu. Penyakit apa ini? Emma, aku lapar, buatkan makan. Anak ini juga ya? Tidak bilang apa-apa. Apa yang sebenarnya terjadi? Terus cari-cari lagi ya baik-baik. Autisme. Ayo Kak Si, ayo minum. Apa kabar kalian semua ada di sini ya? Kak Go, minum, ayo. Malam ini ada acara. Ada beneran. Kemarin aku ketemu orang kaya tapi bodoh. Memang kaya suka begini. Kita bisa main-main saja dengan dia. Orang ini gila ya. Kalau gila cari kalian yang miskin. Aku cari 2 orang kaya aja susah ya. Lupakan, anggap aku gak ngomong, jangan. Dia kok gitu sih. Ayo kita pergi bro.
Ayo pergi, ayo pergi. Ayo. Gini aja deh, orang itu beneran gak gila kan? Chen Liu, ngapain kamu bawa-bawa menantuku? Aku kasih tahu kalau menentuku ada apa. Hari ini aku bakal berantem sama kamu. Nenek tua jangan macam-macam sama aku. Kenapa? Kalau berani suruh 2 orang gila itu tinggal di rumahmu. Menantumu sampai gak berani pulang ke rumah mertua. Bohong, dia kok gak berani tinggal di rumah mertua. Kalau dia pulang ke rumah mertua, ngapain kamu cari aku? Kamu berani masuk. Buka. Sudah mama, jangan ribut, pulang yuk. Semuanya salah kamu kan, semuanya salah kamu. Kalau kamu gak nahan, aku gak biarin, aku nanya jelas. Sekarang aku gak bakal kehilangan Grape. Kamu bilang mau cari dia di mana? Bukan dia gak ada tempat, tinggalkan dia pulang aja. Kamu begoya. Dia itu sifatnya dia bakal pulang? Aku mau bilang apa sama kamu? Pergi cari kakakmu. Aku mau cari di mana? Kamu gak ada tempat cari ya, kamu gak bisa cari ya. Kalau gitu kamu juga jangan pulang, kamu pergi gak? Anak ini. Silakan simpan kartu Anda. Transfer sudah berhasil. Gak ada masalah kan? Gak ada masalah sih. Ada masalah apa? Coba lihat, terima kasih. Bro, semoga sukses, terima kasih. Tinggal berapa hari? Masukkan password. Maaf, saldo deposit kartu Anda tidak cukup. Gak mungkin, coba lagi. Saldo kartu tidak cukup. Brengsek kamu yang ambil uangnya ya. Kamu tahu gak itu uang buat beli rumah? Halo Ludazhi. Kak Grape, kita mau kemana? Kak Grape, kita cari mama yuk. Jam 10 harus tidur, jam 10 harus tidur. Kamu datang sini malam-malam ngapain? Diusir istri. Aku tinggal di sini, kamu di mana? Aku diusir sama pemilik kos. Aku tinggal di sini. Dia siapa? Adikku. Adik kamu. Jam 10 tidur. Orang ini siapa? Aku. Kakak. Kamu kenapa? Sin. Barangnya udah datang. Kalian beberapa bongkar barangnya, dan kamu ayo. Pasta meja 6 udah selesai. Cepat sibuk. Kalian di sana ngapain? Skillnya makin bagus, berkembang cepat. Bagus kan, lumayan bagus. Aku bilang Grape cepat sembuh. Tamu mana? Mereka semua nunggu lihat kamu si chef wanita. Pertunjukan lempar pisau, iya. Kan Lauju. Aku duluan ya, kamu pergi, hati-hati di jalan.
Beberapa hari lalu ada teman ajak aku makan di sini. Aku rasa rasanya enak. Kalian panggil aku ada apa? Begini ibumu bilang. Setiap Sabtu minggu depan adalah hari makan keluarga, sibuk apapun harus sempat makan bersama. Aku rasa ide ini bagus. Molly, tentang pekerjaanmu, oh iya. Aku mau terima kasih Pak Direktur. Tapi aku benar-benar nggak mau kerja di tempatmu. Nggak usah repot-repot. Molly, nggak boleh kamu ngomong sama ayahmu seperti itu. Mama, aku bilang sekali lagi. Sudah makan aja, pulang dulu. Pulang dulu. Kedepannya, aku dan Baby akan sering makan di restoran ini. Mie di sini beneran enak. Baby. Ada apa? Apa ini? Kamu minta maaf sama tamu. Diam aja, ngapain? Kamu masih belum minta maaf ke tamu, aku bilang apa? Kalau hari ini kamu tidak minta maaf ke tamu. Kamu jangan kerja di sini lagi. Kokinya dia ya? Sudah, tidak usah minta maaf. Kita pergi. Tidak perlu minta maaf, masakan ini aku yang buat. Kalau aku tahu siapa yang pesan masakan ini, aku akan siapkan lebih banyak. Kamu koki masakanmu. Kamu bilang begitu maksudnya apa? Grape-grape, kakakmu gila. Ini ngapain masih diam, cepat panggil polisi. Tidak usah, itu mobilku. Terima kasih. Jangan buang. Minggir, mundur. Mobil datang. Terima kasih ya. Sudah, stop, jangan teriak. Kak Yuan Wang. Kak Yuan Wang, jangan teriak lagi, Kak Yuan Wang. Kak Yuan Wang, jangan teriak lagi. Kak Yuan Wang, sudah. Lauju, ini dari mana datangnya orang gila ini? Aku juga tidak tahu. Kamu berani bilang gila lagi. Kakak ipar. Kamu suruh aku bilang ya, aku bilang. Kamu selalu baik padaku, aku sangat berterima kasih. Orang yang aku bawa, masalah yang aku buat. Aku pergi. Kita pergi. Kamu jangan pergi. Kamu yang aku maksud. Kamu jangan pergi bayar utang. Jangan halangi aku, minggir. Kamu yang aku maksud, jangan pergi. Ayo kita bertaruh lagi. Kamu ngapain? Boleh, ayo bertaruh lagi. Kamu mau taruh apa? Aku punya jari, aku taruh itu. Kamu pikir ini lagi syuting film ya? Jari jelekmu itu buat apa? Kamu jebak aku ya? Kamu jebak aku. Kamu bilang aku bodoh dan banyak uang. Aku bodoh tapi masih bisa jebak kamu. Jangan begitu, teman-teman, lain kali kita menang lagi. Jangan pergi, kamu suruh dia jangan pergi. Kamu jangan pergi, kalian jangan pergi. Jangan pergi. Main lagi sama saya, sekali lagi, main sekali lagi. Itu uang beli rumah istri saya. Kalian menjebak saya.
Grape ini dari si tua ikan abu-abu. Tidak menyangka dia akan membayar gaji kamu. Bagikan ke teman-teman ganti kerja saya setengah bulan. Saya yang traktir. Kakak kamu harus pergi ya. Kalau tidak biar bos yang bicara sama si tua ikan abu-abu. Kalau masih tidak ya kita mogok kerja bareng-bareng. Yang penting tidak kerja lagi sudah-sudah. Tidak kerja makan apa? Kamu pikir kerja mudah dicari? Jangan khawatir, saya punya banyak kerjaan. Saya kasih tahu ya, si tua ikan abu-abu selain pelit, sebenarnya dia bos yang baik, kalian harus bersyukur. Cowok ganteng. Kasih muka dong bicara. Barusan mobil itu kenapa sama kamu? Kakak ipar, kamu mau kemana? Kamu jangan tanya. Apa maksudnya grape jelek? Udah cukup belum? Belum selesai kamu. Apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang sebenarnya terjadi? Kasih tahu saya dong. Bukankah kita satu keluarga? Apapun kita tanggung bersama, kenapa kamu harus nekat begitu? Tidak apa-apa. Jangan bilang tidak apa-apa. Lihat wajah kamu, tidak mungkin tidak apa-apa. Jangan bilang juga ada hubungannya sama kamu. Saya satu-satunya teman kamu. Kamu istri kakak saya, menantu ibu saya. Masalah kamu pasti ada hubungannya sama saya bilang. Kamu mau saya bilang apa? Pulang, jangan kasih tahu ibu ini, jangan bikin dia khawatir. Kamu hilang tanpa alasan setengah bulan. Kamu tahu ibu bagaimana melewatinya. Kamu malah sudah pulang. Tapi keracunan gas, kalau bukan ibu yang datang lihat kamu. Kamu sudah mati, tahu tidak? Tidak ada penjelasan sama sekali, malah marah-marah tidak jelas. Siapa yang berhutang sama kamu? Saya juga tidak berhutang sama kamu. Grape jelek. Grape jelek, keras kepala, mati kamu. Nenek itu memperlakukanmu lebih baik daripada anak kandungnya sendiri. Sejak kamu tidak pulang, ibu tidak bisa tidur semalaman. Grape busuk, kamu tega melihatnya jatuh sakit. Grape busuk. Sungguh keterlaluan. Dia hanya menargetkanku. Yuan Wei Guo, kamu bicara apa? Kamu tidak pakai otak. Apa kamu punya kemampuan berpikir seperti orang normal? Kamu pikir aku benar-benar peduli dengan sikapnya terhadapku? Aku beritahu kamu, tidak peduli dia menargetkanmu atau aku hari ini. Pernahkah kamu berpikir, bagaimana jika ada kenalan yang melihat apa yang akan mereka pikirkan? Jika pesaing kita tahu, apa yang akan mereka lakukan terhadap kita? Jika ada media di sini hari ini, bagaimana mereka akan menulisnya? Pernahkah kamu memikirkannya? Dia masih anak-anak. Kamu masih membelanya. Aku bisa memaafkan semua yang dia lakukan di masa lalu. Tapi aku beritahu kamu, dia akan membawa lebih banyak masalah bagi kita. Ya benar. Kakak Grape, Kakak Yuan Wang. Ya benar, pengalaman kerja lebih dari 10 tahun pasti tidak masalah. Kakak Grape, Kakak Yuan Wang. Yuan Xin, tunggu sebentar. Maaf, kamu tunggu sebentar ya. Ayo, tidak ada mobil. Lampu merah tidak bisa jalan, tunggu, lampu hijau baru bisa jalan. Ayo. Apa sekarang pergi wawancara? Bisa tidak? Maaf, aku akan menghubungimu lagi nanti, Yuan Xin. Yuan Xin berhenti.
Yuan Wang. Yuan Wang cepat. Permisi. Ayo kamu. Jalan tidak, kamu tidak mau jalan ya, tidak jalan, cari ayahmu, jangan ikut aku. Yuan Xin. Permisi Yuan Xin. Yuan Wang, Yuan Xin. Kalian benci aku ya, aku juga benci kalian. Jangan pernah ikut aku lagi. Kakak Grape, kakak Yuan Wang. Adik kecil kakak akan mengantarmu mencari kakak Grape ya. Kakak punya makanan enak, ayo ikut kakak. Lampu merah tidak bisa jalan, tunggu, lampu hijau baru bisa jalan. Jangan jalan saat lampu merah, hati-hati. Apa yang kamu lakukan, cepat jalan. Mau mati ya kamu, tidak bisa jalan. Hati-hati, aku pukul kamu. Apa yang diajarkan di rumah, apa yang dikatakan di rumah, suruh nurut-nurut. Suruh kamu sendiri menyeberang jalan. Sama sekali tidak nurut. Siapa yang suruh kamu tidak nurut? Apa yang aku ajarkan di rumah, apa yang aku ajarkan di rumah? Apa yang dikatakan di rumah, suruh aku biarkan kamu sendiri menyeberang jalan. Sangat berbahaya itu mobil, kalau tertabrak gimana? Kalau tidak nurut lagi, tidak akan diambil lagi kalau tidak nurut. Yuan Xin, Yuan Wang. Pulang ke rumah Om, ada banyak makanan enak. Aku akan menunggu di tempat ini, kakak Grape. Kakak Grape tidak akan datang, ayo pergi. Ayo pulang dengan kakak, ayo. Ayo pulang dengan kakak, rumah kakak banyak makanan enak, ayo. Yuan Xin. Lepaskan dia. Ayo pulang dengan kakak, ayo. Lepaskan dia. Kenapa kamu memukul orang? Siapa yang suruh kamu lari-larian masih bersama orang yang tidak dikenal? Kamu tahu betapa berbahayanya, kamu mau bikin aku mati ya? Sebelum kenal bos aku tidak pernah berkelahi. Aku juga tidak pernah dipukul. Kalau ada masalah ya bayar uang jalan saja, bagus. Lagi pula bos aku waktu itu benar-benar hebat. Kamu tahu aku berkelahi itu belajar darinya. Sejak itu di dunia persilatan aku benar-benar tidak sedikit dipukul. Sangat disayangkan. Tidak lama bersama bos aku sudah keluar negeri, aku bahkan tidak sempat tanya namanya. Aku tidak sempat tanya, sudah kehilangan kontak. Yuan Wang, kamu tidak merasa adikmu itu sifatnya mirip dengan bos aku? Kamu tahu ada waktu aku benar-benar merasa. Jangan-jangan adikmu itu. Mama bilang kalau terpisah dengan mama. Jangan lari-larian, tunggu di tempat ini. Mama pasti akan menjemput. Kalau mama tidak menjemput, kakak pasti akan datang.
Sin kakaknya, kamu lihat kakaknya. Mama bilang kalau terpisah dengan Mama. Jangan lari-larian tunggu di tempat ini. Yuan Wang kakaknya juga harus tunggu di tempat ini. Sin kakaknya. Sampai. Yuan Wang kakaknya, Yuan Wang kakaknya.